Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Sabtu 18 Februari 2023. Bahan permenungan kita didasarkan atas bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1-7 yang menegaskan kepada kita bahwa karena iman kita mengerti alam semesta diciptakan oleh Allah. Karena iman ini kita mengerti kehendak Allah. Karena iman para leluhur kita mendapatkan kasih karunia Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 9 ayat 2-13 akan kita dengarkan Yesus yang berubah rupa di atas gunung. Ia bersama Musa dan Elia dan diproklamasikan sebagai anak kesayangan Bapa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita lihat dari bacaan Injil ingin menegaskan siapa Yesus yang sebenarnya. Kita melihat Yesus berdiri dengan dua tokoh besar, yakni Musa dan Elia. Itu berarti minimal Yesus sekali Musa dan Elia. Musa kita ketahui sebagai pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa itu keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Elia adalah pemersiap jalan Tuhan dan nabi besar yang berani melawan bangsa-bangsa kafir dengan dewa-dewi Baalnya. Elia memperteguh iman umat agar tetap mengakui Yahweh sebagai Allah mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan Yesus yang berhadapan dengan Musa dan Elia berbincang-bincang, minimal kesimpulannya Yesus sekali Musa dan Elia. Pertanyaannya adalah, apakah hanya sebatas itu bahwa Yesus sekali Musa dan Elia, sehingga para murid pun sudah terkagum-kagum dan ingin mendirikan 3 tenda? Rupa-rupanya tidak. Yesus tidak hanya sekali Musa dan Elia, tetapi diproklamasikan sebagai anak yang terkasih, anak kesayangan dari Bapa. Dan kita diwajibkan untuk mendengarkan Dia. Suara Bapa lah yang menjadi jaminan siapa Yesus itu. Dikatakan terdengar suara dari dalam awan, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Yesus ternyata anak Allah yang terkasih. Mengapa dikatakan yang terkasih? Karena sang anak menuruti perintah sang Bapa sekalipun harus
wafat di kayu salib, harus menderita, ditolak oleh tua-tua, karena ia menuruti perintah Bapa, diutus untuk menyelamatkan manusia. Kita yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, sudahkah seperti Yesus yang juga taat hanya mengikuti kehendak Bapa? Ataukah kita seringkali mengikuti kehendak kita sendiri? Dan Bapa menegaskan kepada para murid dan kita semua, dengarkanlah Dia. Mendengarkan Yesus, sabda-sabda dan kehendaknya, berarti kita selalu membangun relasi yang erat dengan Yesus, agar kita mampu menangkap, mengerti sabda dan kehendaknya, sehingga hidup dengan karya-karya kita senantiasa berpegang pada sabda dan kehendak Yesus itu. Dia yang tadi diproklamasikan sebagai anak Bapa harus kita dengarkan. Dan mendengarkan Yesus berarti kita beriman. Kita menyerahkan hidup hanya kepada Dia. Dan kalau kita beriman, maka kita akan semakin menyadari bahwa semua yang diciptakan di dunia ini, termasuk alam semesta dan kita sekalian, adalah diciptakan oleh Allah. Kita syukuri, kita pergunakan dengan baik, karena kita menyadari semua diciptakan oleh Allah baik adanya. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, maka titik permenungan kita hari ini dipusatkan pada pemakluman atau proklamasi Yesus sebagai anak Allah. Dia yang senantiasa mengikuti kehendak Allah, taat sampai mati, maka kita harus mendengarkan sabda-sabdanya. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Mendengarkan dia berarti menyerahkan total hidup kita hanya kepadanya, dan itulah yang dinamakan iman. Semoga kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini benar-benar beriman, sehingga mengakui kebesaran Allah lewat alam semesta, dan kemudian kita menyerahkan hidup hanya kepadanya. Mari bersama-sama kita renungkan pemakluman Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Semoga kita mendengarkan sabda dan kehendak Allah lewat Yesus Kristus Tuhan kita yang diam dan tinggal bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau semakin menegaskan siapa Yesus Putramu, yakni Putramu yang terkasih, dan hendaknya kami bersama-sama mendengarkan Dia. Biarkanlah hati kami jangan Kau palingkan dari Yesus Putramu, melainkan arahkan kami kepadanya dengan iman yang teguh, agar kami senantiasa mendengarkan sabda dan kehendaknya. Kuatkan iman kami dan bangunkan kami bila kami jatuh. Berkati umat-Mu yang sedang sakit dengan berkat kesembuhan, agar bisa beraktivitas sedia kala. Yang punya beban berat Engkau ringankan, bahkan Engkau angkat. Yang punya persoalan Engkau urai, sehingga mereka terbebas dari persoalan. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya,
atau usahanya engkau beri keberhasilan sehingga mendapatkan ekonomi yang cukup. Maka bantulah mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, meskipun PPKM jadi cabut, saya tetap mengajak kita menjaga kesehatan, pola hidup sehat, makan yang sehat, booster kedua, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan pakai hand sanitizer untuk membebaskan kita dari penyakit corona. Saya mengingatkan kembali yang masih mempunyai palma kering, mohon dibawa ke gereja untuk kepentingan Rabu Abu, paling lambat besok sore, karena siang akan dibakar untuk dipakai perayaan Rabu Abu. Kita mendekati masa Prapaskah, besok Rabu sudah mulai, maka saya mengajak persiapan batin untuk kedatangan agung kita dengan mati raga, dengan APP dan dana, dan dengan persiapan batin untuk perayaan Paskah nanti. Biarlah semuanya akhirnya terpusat nanti pada perayaan Paskah. Terima kasih semua yang telah berkontribusi untuk pelayanan gereja dan untuk pembangunan. Dengan cara kita masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga, dan dengan dana. Dengan demikian, gereja tetap bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Semoga karya-karya kita sungguh berkenan kepada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk perayaan Prapaskah. Semoga kita tidak hanya mati raga secara daging, tapi rohani kita sungguh bersihkan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.